Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Oro Channel. Pada kesempatan kali ini Oro Channel akan membahas ini ya kawan-kawan, 5 saham pilihan dengan valuasi murah berdasarkan 3 metode valuasi sekaligus. Jadi suatu saham itu, misalnya ada suatu saham kita valuasi nih, misalnya dengan metode Ben Graham, itu memiliki harga yang undervalue atau masih murah. Tapi belum tentu ketika kita memvaluasi dengan metode Peter Lynch maupun Charles Mizrahi itu akan memberikan nilai yang murah seperti itu ya. Cukup sulit ketika kita menemukan saham yang ketika divaluasi oleh ketiga metode ini menghasilkan harga yang masih murah seperti itu ya. Oh, harga ini masih murah ditilik dari metode Graham, Lynch maupun Mizrahi gitu ya. Sangat sulit untuk menemukan itu. Artinya ketika kita mendapatkan saham yang dinilai murah oleh ketiga metode valuasi ini, jadi kan memang benar-benar valid, saham ini masih memang benar-benar murah. Jadi bisa menjadi pilihan seperti itu ya, pilihan investasi kita untuk kedepannya seperti itu ya. Oke, kita next slide dulu. Jadi modal kita cukup murah ya kawan-kawan. Jadi modal kita itu hanya memakai aplikasi gratis gitu ya. Ada investing.com, ini versi HP bisa maupun versi web. RTI Business versi HP ya, versi Android saja. Excel tentu saja kawan-kawan pasti punya ya. Dan ini channel idx.co.id ini untuk menemukan sedikit saja laporan keuangan. Seperti itu ya kawan-kawan. Baik, sebelum kita lanjut, please untuk like, share, maupun subscribe channel ini supaya channel ini lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Baik, kita lanjut saja ya. Oke kawan-kawan, kita sudah di Excel ya kawan-kawan. Tapi di Excel ini saya akan menunjukkan ini kawan-kawan. Jadi misalnya ini ada saham Adira ADMF ya kawan-kawan. Jadi ketika dia divaluasi dengan metode Mizrahi dan Graham, dia memiliki keterangan undervalue. Jadi ketika ditilik dari valuasi Mizrahi, harga saham di market ini ADMF ini masih dinilai undervalue. Pun Graham juga demikian menilai undervalue. Tapi ketika ditilik dengan Peter Lynch, metode Peter Lynch, dia overvalue kawan-kawan. Jadi ada 2 yang menyatakan undervalue maupun 1 yang menyatakan masih overvalue seperti itu ya. Pun dengan saham ASI, Astra International, 2 metode valuasi masih menyatakan overvalue kawan-kawan, kecuali metode Graham ini masih undervalue seperti itu ya. Jadi cukup sulit untuk menemukan suatu saham harganya itu masih murah jika ditilik dari 3 metode sekaligus, baik Mizrahi, Graham, dan Peter Lynch. Tapi kali ini Oro Channel akan memaparkan dan telah memfilter dan menemukan ya, karena sulitnya mendapatkan saham yang benar-benar murah jika ditilik dari ketiga metode valuasi tersebut. Nanti Oro Channel akan memaparkan 5 saham yang sudah ditemukan dengan ketiga metode valuasi ini ya. Oke, kita lanjut ke Excel yang lain ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di sini kita sudah kembali di Excel yang sebenarnya yang kita temukan valuasi-valuasi murah jika ditilik dari 3 valuasi sekaligus. Oke, di sini ketemu saham BMTR ternyata kawan-kawan. Mari kita buktikan, mari kita hitung saja, kita bersama-sama menginput di kalkulator valuasi ini ya kawan-kawan. Yang pertama di harga penutupan di Desember tahun berjalan. Nah, di tahun 2017 kita bisa bermodalkan pakai investing ya kawan-kawan, ini pakai investing. Ini pakai investing versi HP. Jadi di tahun 2017 ini Desember ditutup di harga 590. Oke, mari kita input saja 590. Oke. Di penutupan tahun 2018 bulan Desember ditutup di harga 242.
242. Oke. Di tahun 2019 itu di harga 348. 348. Oke, tahun 2020 ditutup di harga 290. Nah, cukup mudah ya kawan-kawan. Datanya itu gratis kawan-kawan di investing.com. Cari historical data ini ya. Di tab historical data yang kita pilih monthly ya kawan-kawan, monthly. Jadi kita nanti bisa lihat di penutupan bulan Desember. EPS. Nah, EPS di sini kita cukup mudah ya kawan-kawan kita menemukannya. Di sini EPS itu sudah ada di sini nih EPS, pakainya RTI seperti itu ya. Oke, kita lihat di tahun 2020 ya. Dan 2021 di valuasi Misrai ini kita tidak pakai dulu. Nanti kita membandingkannya dengan dividen. Oke, tahun 2020 ini 55. Tahun 2019 92. Tahun 2018 itu 58. Oke. Nah, yang tahun 2017 gimana, Pak? Nah, ini ya. Tahun 2017 kita membuka ini dulu di laporan keuangan. Ini ada ya. Cari ini laba per lembar saham. Ini kan muncul di sini. Kita temukan ini laporan keuangan 2018 ya. Jadi ini 2018-nya, ini 2017 saya capture aja ini. 2017-nya berarti 35,6. Oke ya. 35,6. Oke, seperti itu. Sudah ketemu ya. Growth-nya sudah muncul juga ini di rata-rata. Sekarang dividen kawan-kawan ya. Dividen Bapak tahunya dari mana? Tenang, di RTI ada seperti ini ya. Jadi dividen ini misal dividen yang dikasih tahun 2018 berarti dia merupakan tahun buku dividen dari tahun buku 2017 kan seperti itu yang berarti mundur ya. Karena tahun yang sudah berjalan itu kan tahun sebelumnya kan seperti itu. Jadi ini kan di tahun 2017, tahun buku 2017 dikasih tahun 2018. 2018 adalah 5 ya kawan-kawan. Dikasih 5 kita input 5. Dan sayangnya di tahun 2018 sampai 2020 ini nggak ada dividen lagi, jadi kita isikan 0. 0, 0, 0 seperti itu ya. Nah, di sini nanti ketemu ya kawan-kawan ada dividen per share, PI ratio rata-rata, PI ratio-nya, dan ini kan kita rata-ratakan ya. Sampai sini ya kawan-kawan. Di sini kita memilih parameternya. EPS lebih besar dari 15%, rata-ratanya kita pakai 15%. Nah, dan kedua, aturan kedua, jika pernya lebih dari 20, maka menggunakan, kurang dari 20 menggunakan 12. Karena ini pernya 7, kurang dari 12, kurang dari 20, maka kita pakai 12 kali. Ini dipakai di mana? Di sini ya, kawan-kawan. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, yang pertama ini dulu nih, EPS 15%, ini hitungannya di mana? Ini kita future value kan atau masa depankan nilai EPS ya. Jadi EPS ini tahun 2020 kan 55 nih. Dengan rata-rata growth 27. Karena di Misra ini tidak menggunakan 27, kita menggunakan ini. Maka karena valuasi Misra ini mengrata-ratakan ya. Nah, kenaikannya 15% gitu kan. Kalau EPS-nya selalu di atas 15% growth-nya. Ini. Jadi ini ditambah 15% ini ya kawan-kawan. Nanti kawan-kawan bisa mengubahnya 15 atau kalau di bawah EPS-nya di bawah 10 kenaikannya ya. Jadi 15 ini, angka 15 ini tinggal ganti 10. Lalu kita scrollkan ke bawah seperti ini. Misal kita ganti 10 ya. Nah, tinggal ini di scroll ke bawah. Nah, seperti itu angka. Oke, kita kembalikan lagi di 15. Cukup mudah. Modelnya input ini aja kawan-kawan. Oke, ketemu ya kawan-kawan. Nah, yang poin kedua ini. Ini ada angka 12. Karena ini pairnya selalu di bawah 20, kita memakai pengali pair 12. Ini inputnya kita 12. Untuk kalau pairnya selalu di atas 20 kali, pakainya apa? Pakainya ya 17, itu ya. Ini tinggal ganti aja nih 17 gitu.
Tapi sayangnya ini masih memakai PL 12 karena rata-ratanya nggak nyampe 20 kali. Oke. Sampai segini paham ya kawan-kawan. Untuk BI rate, return obligasi ini kita rata-ratakan saja di kondisi sekarang yang masih pandemi. BI rate itu sekarang di angka 3,5, return obligasi di triple A itu masih ada yang 10% seperti itu ya. Jadi kita akan menemukan safety marginnya itu nanti 13,5% seperti itu. Oke, ketemu kawan-kawan ya. Ternyata PV-nya itu masih 702 dibandingkan dengan real time harga sekarang 266 ya kan, 266 ternyata dia masih di bawah ya, under value, dengan potensi gain itu ada 164% seperti itu ya kawan-kawan. Ketika kita ditilik BMTR ini ditilik dari Mizrahi, cukup mudah kan? Oke, next kita ke BMTR di Graham. Ini ya kan, udah dicatat ya potensialnya, gain, PV-nya seperti itu ya. Mohon bisa catat aja ini hasilnya. BMTR. Nah, BMTR ini untuk Graham IPS tahun 2021. Ceknya di mana? Di sini aja. Di sini 2021 kan udah berjalan nih. Ini disetahunkan ya, 78. Kita ketik saja 78. Yes. Nah, ini malah lebih ekstrim kawan-kawan. Ini angka dari mana? Nah, ini nanti kawan-kawan bisa melihat di video saya sebelumnya. Ini ada bakunya lah ya, maksudnya kita ada koefisien tertentu. Jadi Graham ini sangat mudah untuk menentukan harga intrinsiknya ya. Oke, ketika kita menentukan 78 di sini, PV harga fair value-nya itu cuma masih jauh ya kawan-kawan, jauh sekali. Jadi fair value itu 1000, sekarang harganya tadi berapa? 266 ya kawan-kawan ya, 266. Masih ada potensi gain 295. Ya, BMTR ya kawan, dinilai Mizrahi masih murah, Graham itu pun masih murah. Oke, kita lanjut ke Peter Lynch, fair value Peter Lynch. Ya, kita tugas kita cuma mengisi ini. Ya. Cukup mudah. IPS tahun 2017 sampai 2021. Kopikan saja dari sini kan. Nah, copy. Cek. Ya, ini 2021 nih 78 ya. Ya. Oke, 78 harga sekarang adalah 266 dividen 2021 nol, dia nggak ngeluarin dividen. Yes, ini fair value-nya ternyata ketemu 2400 ya kawan-kawan. Lebih tinggi lagi malahan. Harga floatingnya sekarang masih ini ada potensi gain berapa? 800% kawan-kawan. Berminat kawan-kawan? Oke, tapi ini bukan rekomendasi beli atau jual ya kawan-kawan. Ini sepenuhnya keputusan investasi ada di tangan kawan-kawan. Ini hanya sekedar kita memvaluasi. Oh ini loh, kalau divaluasi dari Mizrahi, Graham, dan Peter Lynch ternyata harga saham ini masih murah semua gitu loh, sebagai panduan aja lah ya. Bukan rekomendasi beli ya, sebagai wawasan. Next, di sini ternyata masih ada MNCN kawan-kawan. Jadi BMTR udah jelas ya, tadi udah dicatat ya. Potensi gainnya berapa, harga wajarnya di berapa. Ini juga oke, teks MNCN. Nah, MNCN itu sudah saya isi ya. Saya isi, kita cocokkan saja, validasi saja. Harga penutupan ini ya kawan-kawan, 2020, 2019, 2017, 2018. Nah, ini udah ada di sini, sudah saya inputkan. IPS ini tepat 9, 106, maaf 106 ya, tadi 2020, 156, 107. Oke ya. Dan ini ada nih 2008. Maaf, ini ada dividen yang dibagi ya kawan-kawan. Dividen tahun buku 2017 diberikan tahun 15 ya. Dividen tahun 2018 dikasihkan 2019, bagi ya dia. Dividen 2019 dikasih 2020. Oh, dia nggak bagi nih tahun 2020. Nah,
Dividen tahun 2020 dibagi tahun 2021 dia bagi ya kawan-kawan. Ketemu dividen per share, dividen payout ratio sama PR-nya ketemu. Next, kita tentukan ini. Nah, 10% karena ini masih di bawah 15% ya, kita pakai angka 10% ya. Nah, ini PR-nya juga masih di bawah 20, kita pakai yang 12 kali. Ini di sini 16-nya ketemu di sini. Ininya 149 ya. Maaf. Ini seharusnya ini kan. Nah, pakai 10 ya. Nah, masih pakai 10. Kita scroll ke bawah. Masih sama. 10. Next. Ini kalinya 12. Sudah sesuai. Ternyata MNCN ini ketika divaluasi dengan valuasi Misrah ini harganya masih murah. Sekarang harganya 980 dan fair value-nya itu 1261 kawan-kawan, masih murah ya, masih ada potensi gain 29%. Oke, kita detail dari MNC Graham ini, metode Graham ini harganya 2000 kawan-kawan. Valuasinya harga sekarang MNCN ini 980 ya. 980 masih ada potensi gain 105%. Untuk MNCN untuk detail dari Peter Lynch ini kita masukkan yang tadi ya. Dari sini saja kita ngopi dari sini. Sini tambah ini. Nah, ini harga floating sekarang tadi 980 ternyata ya. 980. Dividen tahun ini 28 rupiah. Masih ada. Ternyata setelah divaluasi harga wajarnya 2.300 kawan-kawan, cukup ekstrim ya, masih ada potensi gain 141%. Seperti itu ya kawan-kawan. Ini masih ada 2. Mau lanjut? Nah, ini kita lanjut saja ini. Baik, ini kita lanjut. Nah, di PTRO ini sengaja saya belum isi ya kawan-kawan. Nanti kita isi bersama-sama. Oke. Untuk harga penutupan, kenapa ini ada kurs juga? Karena ini kan didilik dari RTI maupun laporan keuangan itu dia makainya ini ya kawan-kawan, mata uang asing ya. Jadi kita mengkurskan dulu gitu kan. Kenapa yang dipilih ini harga penutupan? Karena ini lihat, kita input ini aja dulu lah ya, IPS-nya berapa ya. Oke, IPS tahun 2020 di sini 0,00807. Oke ya, ini ya kawan-kawan. Maaf, 0,0320. 0,0320. Oke, ini ada 0,03091. 0,03091. Nah, ada lagi nih 0,02276. 0,02276. Oke, IPS tahun 2017. Mari kita lihat saja ya. Kita lihat. Nah, sebelum ini masih loading ya kawan-kawan. Ini kita input saja ini. Dividen tahun 2000. Tahun buku 2017. Sudah dikasih tahun 2018 ini ya. 0,004462. Oke, yang tahun 2018 dikasih tahun 2019 ini 0,000865. Next 0,00694. Next 0,00807. Ya, ketemu semua kawan-kawan ya. Oke, sebentar. Ini kita cek dulu IPS-nya di sini. Oke, kawan-kawan, ini
Di sini ada laporan keuangannya. Ini PTRO yang tadi ya, masih kurang yang tahun 2017 ya. Di sini kita search saja laba per ini ya, laba per lembar saham ini ketemu 0,0115. Oke. 0,0115 kita kembali ke sini. Ini 0,0115 mana tadi PTRO. Oke. Pastikan. Oke, koma. Nah, temu ya kawan-kawan ya. Nah, tinggal ini. Nah, ini kan udah dolar. Nah, ininya juga harus kita konversi dulu ya kawan-kawan dengan dolar gitu kan, biar fair semuanya jadi dolar ini. Nah, ini kurs ini dapat dari mana? Dari sini kawan-kawan, ini contohnya di laporan keuangan. Nah, di sini pasti ada namanya kurs di depan sini. Nah, di sini ada kurs. Nah, yang dipakai berapa? 14.481 seperti itu ya. Kita lihat di laporan keuangan lagi. Nah, ini tapi tadi sudah saya rangkumkan ya kawan-kawan ya. Sudah saya rangkumkan semuanya. Jadi tinggal memakai saja. Ini kita lihat harga penutupannya saja ya. Di tahun 2017 harga penutupannya 1660. 1660. Tahun 2018 1785. Tahun 2019 1605. 2020 1930. Oke, ketemu semua. Sudah ketemu data-data kita. Kita tentukan lagi ini karena ini growth-nya cukup tinggi 45%. Pakai yang 15. Ini PR-nya masih rendah terus. Pakai 12. Seperti biasa kita hitung ini ya kawan-kawan. Ketemu di sini. Nah, pakainya 15. Kita scroll ke bawah. Ya. Temu ini ya, di sini semua. Oke, ininya pakai yang 12. 12. Ternyata untuk PV atau harga wajar dari PTRO ini ditilik dari Mizrahi, metode Mizrahi adalah 6.000 kawan-kawan. Dan sekarang real time price-nya 2360 ya. 2360. Nah, masih ada potensi gain 167% kawan-kawan. Seperti itu, mudah ya. Oke, ini kita langsung ke metode Grahamnya saja. Graham ini 0,02332 ya. 0,02332. Nah, ternyata masih under value juga nih. Sebentar, ini belum saya isi. 2360. Nah, isi di sini ya kawan-kawan. Masih ada potensi gain 91%. Titik dari Mizrahi kita copy saja. Ini copy. Nah, yang 2021 pakai ini. Nah, oke, kita cek di bawah. Ini harga floating sekarang ya. Kita cek harga floating 2360. Ya, ini kita konversi dividen 2021. Dividen 2021 kita cek ya. 2021 dia membagi di 0,00807. 0,00807. Benar ya? 0,08. Betul. Temu fair value-nya itu 10.000 kawan-kawan nih. 10.855. Potensi gain-nya masih 360% kawan-kawan. Cukup besar ya potensial gain-nya. Dan sekali lagi ini bukan rekomendasi beli ya kawan-kawan. Next ada saham keempat adalah INKP. Nah, untuk ini juga dinyatakan oleh mata uang asing. Tapi ini saya akan mengubah nilai IPS-nya ya kawan-kawan. Karena apa? Karena di sini dividennya itu udah rupiah. Nah, ini dividen udah rupiah nih. IPS harga penutupan kan otomatis rupiah. Nah, makanya saya mengubah yang IPS-nya. IPS-nya saya rupiahkan gitu kan. Di sini IPS-nya kan masih mata uang asing ya. Gitu ya kawan-kawan.
ininya sama aja, kita ceknya di mata uang, di laporan keuangan. Oke, ketemu 1,88% growth-nya, kita pakai yang 10%, berarti pair-nya di bawah 20, kita pakai dengan 12. Ini pakai 10 ya. 10, 10, 10. Ini pakai yang 12. Ketemu PV atau fair value-nya itu 8.200 kawan-kawan. Masih ada potensi gain dengan harga sekarang 7850. 4% kawan-kawan. Lumayan lah ya. Masih ada 4%. Oke, kita cek di metode Graham. Ternyata masih 18.000 kalau pakai metode Graham kawan-kawan. Ya, jadi beda-beda ya kawan-kawan. Begini yang saya maksud nih. Beda-beda potensi gain-nya. Tapi paling tidak udah masuk murah dibandingkan dengan 3 valuasi. Nah, ini untuk yang Lynch ya. Ini masih malah 25.000 kawan-kawan, ya kan? Nah, ini sebagai acuan nih kawan-kawan, 25.000 nih fair value-nya ternyata nih, ya kan? Karena di Lynch ini menggunakan metode ini ya, growth-nya ya kawan-kawan. Ternyata growth di tahun 2021 ini cukup tinggi, makanya dia dihargai hari ini dengan cukup tinggi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah PBID. Seperti biasa, yuk ini yang terakhir, yang 5, kita isi manual ya kawan-kawan. Oke, kita cek di harga penutupan dulu. Oh ya, PBID ini adalah pabrik plastik ya kawan-kawan, plastik kresek, plastik minuman, seperti itu ya. Kita lihat di sini nih, growth-nya tuh selalu meningkat kawan-kawan. Ya, dengan tren seperti ada minuman Thai tea, seperti itu boba-boba, mungkin PBID ini jadi juga terangkat gitu kan ya. Bukan hanya pabrik susu kayak WLTJ gitu ya, Diamond, tapi pabrik plastiknya juga berpengaruh. Oke, langsung aja kita isi 2021, maaf 2020 ya, 198. Maaf di sini 198, IPS-nya dulu ya, kita isi 119 157. Oke. Untuk nganunya yang 2017 kita cek di sini. Nah, ini laba per lembar saham. Tok. Nah, ini ya, ketemu 148,81, 148,81. Kita masukkan 148,81. Next, oke. Harga, kita isi harga di tahun 2018 nih 1150, 2018 nih ya 1150. Di tahun 2017 belum ada ya, karena dia IPO-nya 2017 bulan Desember, kita pakai ini aja nih. Di Januari 2018 di harga IPO-nya 935. Oke, dan 2019, 2020 nih, 2020 atau 435 atau 435. Oke, 2019 nih 980 ya. 980 tetap. Nah, ketemu dividen. Oh, ternyata dia juga rajin bagi dividen kawan-kawan. Di tahun 2017 dia membagi 43 nih ya. Padahal dia barusan IPO langsung bagi dividen loh. 2019 berarti ini tahun buku 2018 ya, 50 ya. 50, ini berarti 59, ini 100. Wow, luar biasa ya. Oke, kita pilih ya. Ini growth-nya tuh bisa menghasilkan 15%. Ini pakai 15% tentunya. Ini pair-nya masih di bawah 20, kita pakai angka 12. Oke. Oke, seperti biasa, kita pakai 15 ya tadi ya. Kita scroll ke bawah, masih ketemu ya. Ini kita pakai yang 12. Nah, ketemunya sekian. Dan ternyata sekarang harga wajarnya itu 2.780 kawan-kawan. Dibanding dengan harga sekarang ini ya, 1635. Maaf. 1635. Wah, masih ada potensi 70% kawan-kawan. Lumayan ya. Oke, next kita cek pakai valuasi Graham. Nih, valuasi Graham berarti tahun 2021 228. 228. Tes. Wow, kalau ini masih
Hebat ya ini 1635 ya, 1635 masih ada potensi gain 88% kawan-kawan, lumayan ya kan. Hari sekarang masih under value nih PBID nih, dan menilik harga tahun 2021 aja yang belum genap setahun aja udah naik nih. Kita yakinkan nanti di Peter Lynch ya, ini kan memasukkan, kalau Peter Lynch kan memasukkan tahun 2021 nih. Nah ini, oke kita cek ya, cek masukkan nih yang 2021 setahun kan berapa, kita cek harga floating 1 sekarang 1635 ya. Ya 1635 ya, 1635 betul. Oke, dividennya terakhir itu dia ngasih dividen 100 ya tahun 2021 ya. Oke, ya wow very under value kawan-kawan, bener kan? Karena yang di Lynch ini dia memasukkan tahun sekarang, tahun acuan sekarang yang disetahunkan, ternyata masih sangat murah kawan-kawan. Dan ini kan tadi ini ya harga floating sekarang ya. Ya masih ada potensi 200% kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sudah ya 5 saham ini kita temukan dengan masing-masing tadi. Kawan-kawan udah menyimak dari awal potensi gainnya berapa, saham-saham apa saja tadi. Dan kenapa cuma 5 ya, karena sulit kawan-kawan, sulit menemukan harga saham yang masih benar-benar murah ditirik dari 3 valuasi sekaligus seperti itu ya. Oke, kawan-kawan juga bisa menghitung sendiri ya dengan memiliki Excel ini. Bagaimana caranya? Kawan-kawan bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nanti bagaimana kawan-kawan bisa memiliki Excel ini, kawan bisa mengeksplorasi sendiri laporan-laporan keuangan ya, karena keterbatasan kita masih hanya menemukan 5 nih kawan-kawan. Ya kemungkinan nanti di video-video selanjutnya akan kami paparkan lagi mana-mana saham-saham yang masih murah ya, ditilik dari 3 valuasi ini. Tapi kalau kawan-kawan ingin mencoba mencari sendiri, kawan-kawan juga bisa melihat di kolom deskripsi kawan-kawan ya, bagaimana caranya bisa mendapatkan Excel ini. Dan dengan bahan-bahan yang cukup sederhana, RTI, investing seperti itu, dan laporan keuangan yang bisa diakses di IDX channel. Mudah ya kawan-kawan. Nah ini sudah kita bold, yang biru-biru ini saja yang perlu diisi dan yang perlu diperhatikan. Sangat mudah kalau kawan-kawan nanti bisa mendapatkan Excel ini, mau mengeksplor sendiri bisa cek-cek di YouTube lagi kan, bagaimana sih inputnya, sangat mudah kan kawan. Nanti kalau udah bisa 1-2 kali, insya Allah udah lancar seperti itu. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak video ini. Please untuk sekali lagi untuk share, like maupun subscribe channel ini untuk kami terus bersemangat memberikan konten-konten yang bermanfaat tentu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.